Perkenalkan, saya Gibi Oktari Mangguali. Di sini saya akan memaparkan tentang kehamilan remaja usia dini. Selama beberapa tahun terakhir ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak coronavirus atau yang biasa kita sebut COVID-19. Indonesia mengkonfirmasi pertama kali kasus tersebut terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Kasus positif masih terus mengalami peningkatan secara nasional, dan hal ini berdampak pula pada pendidikan. Sejak tanggal 18 Mei 2020, Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut berdampak pada aktivitas peserta didik yang salah satunya merupakan golongan usia remaja. Selain itu, kebijakan terkait pembatasan sosial berskala besar yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak pula pada aktivitas remaja dalam segala hal, sehingga secara tidak langsung pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap remaja. Remaja sendiri memiliki beberapa definisi. Yang pertama, dari WHO, remaja merupakan penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum pernah menikah. Pada masa remaja akan mengalami periode pubertas. Pubertas merupakan suatu periode di mana kematangan kerangka atau fisik tubuh seperti proporsi tubuh, berat, dan tinggi badan mengalami perubahan serta kematangan fungsi seksual yang terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja. Dalam masa remaja, penampilan anak akan berubah sebagai hasil peristiwa pubertas yang hormonal. Mereka yang dulunya berperawakan anak kecil akan berubah dan mengambil bentuk tubuh orang dewasa. Karena hormon-hormon seksnya sudah bekerja dan berfungsi, maka remaja sudah mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya dan mulai berpacaran pada masa remaja. Dalam masa remaja akan menghadapi masalah-masalah terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi. Di antaranya ada pemerkosaan. Masalah yang kedua yaitu ada seks bebas. Masalah yang ketiga yaitu ada kehamilan yang tidak diinginkan. Masalah yang keempat yaitu ada aborsi. Masalah yang kelima yaitu perkawinan dan kehamilan dini. Lalu masalah yang terakhir ada IMS dan HIV/AIDS. Dengan adanya pandemi ini semakin menambah risiko terjadinya masalah seksualitas pada remaja. Beberapa penelitian menyebutkan pandemi berdampak terhadap kehidupan remaja seperti berpotensi adiksi internet. Terdapat pula laporan dari Women Crisis Center atau WCC bahwa angka kekerasan dalam pacaran meningkat hampir 2 kali pada periode yang sama selama masa pandemi ini. Kekerasan yang terjadi bervariasi, mengarah pada kekerasan seksual hingga penyebaran video porno. Penelitian lainnya melaporkan juga bahwa terjadi peningkatan perilaku masturbasi dan melihat pornografi, sexting, dan olah pesan di situs web atau telepon, dan melalui obrolan telepon atau video dengan pasangannya. Fenomena kehamilan usia dini saat ini marak sekali dan terkadang diberitakan baik di sosial media maupun televisi, sehingga berisiko menambah angka kematian bayi dan ibu di bawah usia 18 tahun. Pasalnya, seorang remaja yang berusia muda sangat berisiko meninggal dunia ketika proses kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan wanita yang berusia 20 tahun ke atas. Kehamilan remaja di sini merupakan kehamilan yang terjadi pada usia remaja kurang dari 20 tahun. Wanita yang kurang dari 20 tahun organ-organ reproduksinya belum berfungsi secara sempurna. Sehingga apabila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah mengalami komplikasi dan juga menimbulkan risiko kematian 2-4 kali lipat dibandingkan dengan kehamilan yang dialami perempuan pada usia 20-30 tahun. Peluang bayi yang meninggal akan lebih tinggi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia muda. Kehamilan usia dini sering dikaitkan dengan masalah sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengangguran. Sebesar 32% kelahiran merupakan kelahiran yang berisiko dan tidak dapat dihindari. Risiko tersebut dapat terjadi seperti anemia, kekurangan zat besi saat terjadi pendarahan, berat bayi lahir rendah, bayi prematur, kematian bayi, terganggunya
perencanaan masa depan remaja karena kehamilan pada masa sekolah remaja, kekurangan gizi dan aborsi karena pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk melakukan pengguguran kandungan, yang dapat berakibat pada kematian bagi wanita. Menurut WHO, kehamilan usia dini adalah ibu hamil yang berada di bawah usia 20 tahun dan dimulainya kehamilan sampai ibu melahirkan. Terdapat 16 juta remaja berusia 15-19 tahun melahirkan hidup tiap tahunnya, sebagian besar terdapat di negara berkembang. Dari data di SDKI, angka kelahiran pada wanita hamil berusia 15-19 tahun terjadi penurunan dari 48 kelahiran per 1000 wanita pada SDKI 2012 menjadi 36 kelahiran per 1000 wanita pada SDKI 2017. Kejadian ini mengalami penurunan dari hasil SDKI 2012 yaitu 10%. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di usia remaja. Faktor yang pertama dapat berupa gaya hidup dan perilaku seks bebas. Faktor yang kedua yaitu dapat berupa kurangnya informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Faktor yang ketiga dapat berupa kurangnya peran keluarga. Faktor yang keempat dapat berupa seperti kurangnya peran petugas kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan usia remaja. Dan faktor yang terakhir dapat karena pengaruh teman sebaya. Untuk mencegah kehamilan dini terjadi, peran keluarga, terutama orang tua, memiliki peranan penting dalam hal ini. Orang tua harus mampu membimbing anaknya selama masa periode ini sambil memberi informasi dan saran hidup sehat. Komunikasi yang terjalin dengan baik oleh orang tua secara dini memiliki dampak yang besar. Komunikasi yang baik adalah yang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anaknya, sehingga membawa dampak bagi anaknya. Dengan membangun kedekatan emosi orang tua dan anak, sehingga anak memiliki keterbukaan dengan orang tuanya. Keterbukaan ini akan mencegah anak untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Peran petugas kesehatan juga sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko yang terjadi pada kehamilan remaja. Petugas kesehatan memiliki peran penyuluhan kesehatan, seperti melaksanakan bimbingan atau penyuluhan pendidikan pada klien, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan termasuk siswa, bidan atau keperawatan tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, terutama mengenai kehamilan usia remaja. Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dilaksanakan dengan pemberian bantuan dan dilakukan melalui wawancara oleh petugas kesehatan kepada individu yang sedang mengalami masalah kesehatan. Dan selaku motivator, petugas kesehatan berkewajiban untuk mendorong perilaku positif dalam kesehatan. Dibuat juga program-program untuk menanggulangi kehamilan di usia dini pada remaja dan masalah-masalah kesehatan reproduksi pada remaja, seperti program pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR yang merupakan pelayanan kesehatan kepada remaja melalui perlakuan khusus yang disesuaikan dengan keinginan, selera, dan kebutuhan remaja oleh petugas kesehatan. Program yang kedua yaitu ada pendewasaan usia perkawinan atau PUP, yang merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama, yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. PUP bukan sekedar penundaan usia perkawinan pada batas usia tertentu, tetapi juga mengusahakan agar terjadi kehamilan pertama pada usia yang cukup dewasa atau matang secara reproduksi dan psikologi untuk mengalami kehamilan. Dan di dalam PUP sendiri terdapat istilah tahun madu. Tahun madu di sini merupakan istilah yang dikenal sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu, di mana pasangan usia muda menunda beberapa tahun sampai dengan usia yang siap untuk mengalami kehamilan. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program keluarga berencana nasional. Pemahaman dan pemberian edukasi sejak dini pada remaja sangat dibutuhkan agar remaja tahu risiko apa yang akan terjadi dari tindakannya. Komunikasi dan kedekatan dengan keluarga juga sangat penting agar remaja merasa aman dan ia memiliki tempat untuk bertanya serta mencurahkan isi hatinya atau pikirannya.